Namun dari semua golongan malaikat di atas, malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil. Karena sewaktu kiamat terjadi, malaikat Israfil yang paling terakhir Allah wafatkan. Dan ketika hari kebangkitan, maka yang pertama kali dibangkitkan Allah yakni malaikat peniup trompet sangkakala ini. Lalu malaikat Israfil alaihissalam mengambil sangkakala untuk membangkitkan para makhluk-makhluk lainnya. Setelah kebangkitan para malaikat di atas, Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan malaikat Ridwan alaihissalam. Dan setelah dia bangkit, Allah memberinya perintah dengan berkata, "Wahai malaikat Ridwan, hiasilah sorga. Sediakanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan buraq yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra dan Miraj. Buraq adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari gulungan hewan. Lalu buraq itu diberi mahkota Liwaul Hamdi atau bendera puji-pujian, dan dua perhiasan sorga yang didatangkan oleh para malaikat beserta pakaian yang sangat indah. Pakaian dikenakan buraq ini terbuat dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah. Tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan lainnya berwarna hijau dan kuning. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada para malaikat untuk membawa buraq dan pergi ke kuburnya Nabi Muhammad. Kemudian para malaikat itu pun segera pergi turun ke bumi. Ketika sampai di bumi, para malaikat menemui bumi dalam keadaan hampa, sunyi, rata dan tidak ada apa-apa lagi selain hamparan tanah yang seolah tak ada tepinya. Dengan keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat kesulitan untuk mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Namun sesaat atas kehendak Allah, kemudian tiba-tiba muncullah cahaya yang berkilau yang ternyata merupakan Nur Muhammad. Cahayanya sangat terang, menjulang tinggi seolah tiang yang menancap dari kuburnya yang menembus hingga awan di langit. Para malaikat itu pun kemudian mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Keempat malaikat itu pun bergegas menuju di mana sumber cahaya tersebut. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril alaihissalam pun berkata kepada malaikat Israfil alaihissalam, "Menyerulah engkau, wahai malaikat Israfil. Engkau adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Kemudian malaikat Israfil alaihissalam pun menjawab, "Wahai malaikat Jibril, engkau saja yang menyeru, karena sesungguhnya engkau adalah kekasih Nabi Allah Muhammad SAW." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya, wahai Israfil." Kemudian malaikat Israfil meminta malaikat Mikail untuk menyeru. Dengan sedikit ragu, malaikat Mikail akhirnya pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabiullah Muhammad SAW." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab seruan dari malaikat Mikail tersebut. Lalu para malaikat itu pun berunding kembali agar Israel juga mencoba untuk menyeru Nur Muhammad. Malaikat Israel alaihissalam pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun lagi-lagi hal yang sama pun terjadi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawabnya sepatah kata pun. Dan kali ini giliran malaikat Israfil alaihissalam mencoba menyeru, "Wahai roh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad SAW masih saja tidak menjawab. Hingga akhirnya malaikat Israfil alaihissalam mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai roh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan di hari di mana akan diperhitungkan amal perbuatan, dan hari di mana akan ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW bergetar dan terbelah dua. Sesaat terlihat baginda Rasulullah dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Muhammad dan memberi dua perhiasan sorga dan buraq. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bersedih dan hari penyesalan. Ini adalah hari perhitungan dan ini adalah hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Wahai Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Sorga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, wahai Jibril, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Apakah umatku engkau tinggalkan di atas sirat atau jembatan penghubung ke sorga?" Malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Rasulullah,
Aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu. Dengan penuh keceriaan, Nabi Muhammad SAW pun menjawab. Sekarang hatiku sudah lega dan tenang. Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu. Lalu baginda Rasulullah menaiki buruk dan segera menuju padang mahsyar, di mana seluruh makhluk akan dikumpulkan di sana sebelum diadili oleh pengadilan yang maha adil, yakni pengadilan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kisah singkat ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat. Jika kisah ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share, agar saudara kita seiman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami dan yang benar serta bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.